Selamat malam para trader. Berjumpa lagi dengan saya di Yukta Channel. Hari ini saya akan membahas 4 saham yang berpotensi melanjutkan reboundnya. Yang pertama saham Ricci, yang kedua saham BRMS, yang ketiga saham Pura, dan yang keempat yaitu saham Doit. Oke, kita langsung saja ke saham yang pertama, yaitu saham Ricci. Saham Ricci, peragangan terakhir naik signifikan 27% di harga 127. Bagaimana dengan prospek saham Ricci? Kalau dilihat dari indikator stokastiknya, yang lingkaran tengah ini garisnya sudah korsen ke atas, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik saham Ricci ini sudah bertenaga untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah korsen secara tegak, apalagi didukung dengan volume hijau yang cukup signifikan ya di perdagangan hari ini. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk banyak di saham Ricci ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya, memang posisinya masih terlihat uptrend ya. Saham Ricci ini grafiknya masih mampu dijaga oleh SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Ketika saham Ricci ini koreksi, selalu ditahan dengan SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini. Itu artinya posisi saham Ricci sekarang masih berada dalam posisi area fase naiknya. Di perdagangan terakhir, saham Ricci mampu ya breakout di area golden ratio-nya, yaitu di harga 105. Maka kedepannya saham Ricci ini ada peluang untuk balik arah. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Ricci. Kalau untuk support, yang pertama yaitu di 115, yang kedua yaitu di 105. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila suatu saham mampu breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya, maka peluang untuk balik arahnya cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 98, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Untuk resisten, yang pertama yaitu di 128, ini merupakan harga tertinggi ya di sekitaran tanggal 27 Juni 2022 dan di sekitaran di 29 Juli 2022. Saya kira resisten pertama ini sangat kuat ya. Kenapa kuat? Secara histori ya, berapa kali saya sampaikan tadi, tidak mampu di breakout termasuk di perdagangan hari ini tidak mampu breakout di resisten 128. Yang kedua resistennya yaitu di 165, ini merupakan area golden ratio-nya juga, tapi yang khusus target. Untuk teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, silakan harga 165 ini bisa dijadikan target jangka panjang. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Untuk teman-teman yang mencermati saham Ricci, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya setidaknya masih di atas 128, silakan masuk secara bertahap karena ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Kalau dia mampu breakout itu sangat luar biasa. Silakan masuk secara bertahap. Apabila dia koreksi ke bawah, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Takutnya dia sama ya dengan posisi di tanggal 27 Juni dan di tanggal 29 Juli 2022 dia akan koreksi ke bawah lagi. Tunggu saja ya kalau dia koreksi di support pertamanya yaitu di 115. Apabila dia mampu mantul dan memberikan konfirmasi sinyal buy, silakan masuk. Apabila dia breakdown lagi, tunggu saja di area pentingnya, area golden ratio-nya di 105. Selama masih berada di atas 105, saya kira masih aman ya untuk dibeli. Tetapi kalau dia breakdown di 105, sebaiknya teman-teman cabut saja dari saham Ricci ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham Ricci ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Tetapi kalau saham Ricci ini saya sarankan teman-teman sebaiknya trading jangka pendek saja. Kenapa jangka pendek? Kalau saya analisa secara fundamental di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya minus ya, itu artinya secara fundamental dia mengalami penurunan. Saya takut ke depannya saham Ricci akan mengikuti kondisi fundamentalnya. Tetap ya menggunakan trailing stop-nya untuk menjaga modal teman-teman apabila dia tiba-tiba koreksi tajam ke bawah. Kalau sudah cuan, sebaiknya teman-teman berpos diri dan ambil ya sesuai dengan keinginan teman-teman. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Ricci. Kita langsung saja ke saham yang kedua, yaitu saham BRMS. Saham BRMS peragangan terakhir naik signifikan 10,34% di harga 256. Bagaimana dengan prospek saham BRMS kalau dilihat dari indikator stokastiknya?
Yang lingkaran tengah ini garisnya sudah balik ya, korslen ke atas. Itu artinya secara indikator stokastik, saham BRMS ini sudah menunjukkan rebound baliknya. Kalau dilihat dari indikator MACD-nya, garisnya masih mengarah ke atas mendukung ya, apalagi di perdagangan terakhir menunjukkan volume hijau yang cukup signifikan. Itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk di saham BRMS ini. Kalau dilihat dari posisi grafiknya masih dalam posisi uptrend ya, apalagi di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham BRMS ini sudah memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham BRMS. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 226, ini merupakan harga kuncinya. Merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi apabila kedepannya saham BRMS mampu mempertahankan posisinya di atas area golden ratio-nya ini di 226, maka peluang untuk balik arah atau melanjutkan uptrend tingginya cukup besar. Yang kedua yaitu di 202, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Dan yang ketiga yaitu di 178. Untuk resisten yang pertama yaitu di 260. Yang kedua yaitu di 304, ini merupakan harga tertinggi di 16 Juni 2022. Yang ketiga yaitu di 432, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus target. Ini untuk khusus teman-teman yang suka mengambil posisi jangka panjang, silakan diingat saja yaitu di harga 432. Tetap ya memperhatikan laporan keuangan kuartal 1, 2, dan 3-nya yang akan datang ya. Kalau dia bagus silakan masuk dan mengambil posisi jangka panjang. Kalau laporan keuangan kuartal per kuartalnya buruk, sebaiknya mengambil posisi jangka pendek saja. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya. Saham BRMS ini ada peluang untuk melanjutkan rebound-nya. Untuk teman-teman yang mencermati saham BRMS, lihat saja di perdagangan berikutnya. Apabila dia melanjutkan rebound-nya, silakan masuk secara bertahap. Apalagi kalau dia mampu breakout di 260, itu sangat bagus ya. Tetapi apabila dia koreksi, sebaiknya teman-teman wait and see dulu. Aman pertamanya yaitu di atas SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, yaitu di sekitaran harga 236. Aman pentingnya yaitu di 226, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila dia breakdown di sini juga, sebaiknya teman-teman cabut dulu dari saham BRMS. Tetapi kalau dia masih mempertahankan posisinya atau sideways di sekitaran 226, silakan teman-teman masuk mengambil posisi entry yang bagus ya. Selama di atas 226, maka peluang untuk balik arahnya cukup besar. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham BRMS. Kita langsung saja ke saham yang tiga, yaitu saham Pura. Saham Pura peragangan terakhir naik 8% di harga 54. Bagaimana dengan prospek saham Pura? Kalau dilihat dari grafiknya, saham Pura ini baru saja bangun ya dari harga 50-nya, yaitu naik 4 poin di harga 54. Mengapa saya membahas saham Pura ini? Karena saya lihat di laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya ada progres ya, jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya. Apabila suatu saham jika fundamentalnya mengalami progres yang bagus, maka kedepannya harga sahamnya akan mengikuti ya. Itu tergantung momentum di lapangan, apakah naik dalam jangka waktu dekat atau dalam waktu yang ditentukan oleh penggerak harganya. Kalau dilihat dari indikator stokastiknya mendukung ya, garisnya sudah naik ke atas, sudah secara tegak, sudah memasuki area angka 20-nya juga. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Pura ini sudah bertenaga ya untuk rebound. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung, garisnya sudah naik, didukung dengan volume hijaunya di perdagangan terakhir. Itu artinya para buyer sudah mulai masuk di saham Pura ini. Kalau untuk support, tentu saja di 50 ya. Tetap kalau teman-teman ingin masuk di saham Pura ini, tetap memasang trailing stopnya setidaknya di harga 52 atau 51. Biar kalau dia koreksi ke bawah tidak ikut tidur ya dengan saham Pura ini. Kalau resisten yang pertama yaitu di 58, yang kedua 63, dan tiga yaitu 67, dan yang keempat yaitu di 71. Ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi.
Untuk teman-teman yang mencermati saham Pura, lihat saja di peragangan berikutnya. Apabila dia mampu ya melanjutkan reboundnya, silakan masuk secara bertahap. Apabila dia mantul di resisten pertamanya di 58, sebaiknya teman-teman TP dulu. Nanti masuk lagi kalau dia sudah mampu breakout di 58. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya sangat mendukung ya ke depannya saham Pura ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya apalagi didukung dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021-nya. Semoga saja itu bisa menjadi katalis positif untuk meningkatkan atau menaikkan harga saham Pura ini. Oke, sekian ya pandangan singkat saya tentang saham Pura. Kita langsung saja ke saham yang terakhir, yaitu saham Doit. Saham Doit peragangan terakhir naik 3,26% di harga 380. Bagaimana dengan prospek saham Doit kalau dilihat dari indikator stokastiknya yang lingkaran tengah ini? Garisnya sudah korslen ke atas ya, secara tegak sudah cukup tinggi. Itu artinya secara indikator stokastik, saham Doit ini sudah menunjukkan reboundnya. Kalau dilihat dari MACD-nya juga mendukung. Garisnya baru naik tipis ya. Begitu juga dengan volume hijaunya baru tipis, itu artinya para buyer juga sudah mulai masuk di saham Doit ini walaupun masih tipis. Kalau dilihat dari posisi grafiknya memang posisinya lagi downtrend ke bawah ya, tetapi di perdagangan terakhir mampu melewati SMA 50-nya yang garis berwarna merah ini, itu artinya saham Doit sudah mulai memasuki area fase naiknya. Oke, kita tentukan dulu area support dan resisten saham Doit. Kalau untuk support yang pertama yaitu di 322. Ini merupakan harga dasar ya dari koreksinya saham Doit di 4 Juli 2022. Apabila kedepannya saham Doit koreksi lagi ke bawah ya dan menembus 322, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Doit karena peluang untuk downtrend tajamnya cukup tinggi apabila dia mampu breakdown di 322. Untuk resisten yang pertama yaitu di 392. Resisten kedua yaitu di 446, ini merupakan area golden ratio-nya yang khusus koreksi. Apabila kedepannya saham Doit mampu yang melanjutkan reboundnya dan breakout dan bertahan di atas area golden ratio-nya ini, maka peluang untuk balik arah cukup tinggi. Yang ketiga yaitu di 484, ini merupakan area tengah Fibonacci retracement-nya. Kalau dilihat dari laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya sangat positif ya jika dibandingkan dengan laporan keuangan kuartal 2 tahun 2021 yang minus. Itu artinya secara fundamental saham Doit ini ada mengalami peningkatan ya. Semoga saja fundamental yang bagus dari saham Doit ini bisa mempengaruhi pergerakan harga sahamnya. Terkadang begitu ya, tergantung dari penggerak harganya. Apakah dia akan naik ketika laporan keuangannya keluar atau dia akan mulai setway dulu untuk akumulasi secara perlahan. Jadi teman-teman lihat saja di kondisi besok, apabila dia mampu melanjutkan reboundnya, silakan teman-teman ikut masuk ya secara bertahap. Jangan lupa untuk memasang trailing stopnya. Apabila dia mantul ya di area golden ratio-nya, sebaiknya teman-teman TP dulu. Tetapi apabila dia mampu breakout di area golden ratio-nya, silakan teman-teman tambah lagi kalau ada modal. Tetapi kalau tidak ada modal, silakan tahan dulu ya. Tetap menggunakan trailing stopnya untuk menjaga modal maupun cuan teman-teman. Kalau koreksi ke bawah, seperti saya sampaikan tadi, yang penting tidak menjebol 322 masih aman ya. Tetapi kalau menjebol 322, sebaiknya teman-teman cabut dari saham Doit ini. Kalau dilihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya maupun laporan keuangan kuartal 2 tahun 2022-nya, tiga-tiganya sangat mendukung ya kalau kedepannya saham Doit ini ada peluang untuk melanjutkan reboundnya. Oke, sekian ya pandangan saya tentang saham Doit. Sekian ya video hari ini. Seperti biasa, video ini bukan merupakan ajakan untuk membeli saham tertentu, melainkan hanya untuk berbagi, sharing, dan edukasi sederhana. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen apabila video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.